dari posisi yang strong. Kira-kira gitu. Kita mulai aja ya. Kita strong juga lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan media yang saya hormati. Pada kesempatan hari ini kami akan menyampaikan realisasi APBN kita, kinerja dan fakta sampai dengan 28 Februari tahun 2026 sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di tengah tahun yang penuh dinamika dan tantangan global. Paparan akan saya awali dengan perkembangan perekonomian terkini, baik global maupun domestik. Kemudian para Bapak Wamen akan melanjutkan penyampaian realisasi pendapatan negara dan belanja negara dan pembiayaan. Setelah itu pada bagian akhir saya akan menutup dengan beberapa kesimpulan. Dan kita bisa mulai dengan slide yang pertama. Kalau kita lihat eskalasi konflik di luar negeri kan semakin meningkat. Mungkin teman-teman lebih tahu dari saya tentang keadaan apa yang terjadi di sana. Cuman saya akan lihat dari persepsi fiskal seperti apa. Next. Pada akhir Februari, ketidakpastian global kembali meningkat akibat eskalasi geopolitik di Timur Tengah yang sangat dinamis dan berisiko tinggi bagi perekonomian dan fiskal di berbagai negara termasuk Indonesia. Oh beda ya? Depannya udah. Oh. Penutupan Selat Hormuz turut mengganggu suplai energi global dan memicu lonjakan harga komoditas, terutama minyak. Seperti yang bisa kita lihat pada grafik kanan, ketidakpastian ini tercermin dari meningkatnya sentimen risk-off di pasar keuangan global, ditandai volatilitas tinggi pada indeks pasar, baik fix maupun move, pergeseran investor ke aset safe haven, penguatan indeks dolar Amerika Serikat DXY, serta kenaikan yield US Treasury yang 10 tahun. Bagi Indonesia, dampaknya ditransmisikan melalui beberapa jalur yang harus kita waspadai. Dari jalur perdagangan, kenaikan harga minyak berpotensi meningkatkan beban impor migas dan menekan surplus neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Jalur pasar keuangan, ketidakpastian global dapat memicu capital outflow, tekanan pada pasar saham, obligasi, dan nilai tukar rupiah, serta dapat meningkatkan cost of fund. Dari jalur fiskal, APBN berperan sebagai shock absorber, meski menghadapi potensi kenaikan subsidi energi dan beban bunga utang di tengah peluang windfall profit dari komoditas seperti batu bara, CPO, dan nikel. Pemerintah juga terus memantau perkembangan ini secara ketat, memastikan instrumen APBN bekerja secara responsif, dan menjaga fiskal tetap prudent agar respons kebijakan tetap terukur guna menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat. Pergerakan harga komoditas utama terus dipantau seiring dinamika ketidakpastian global. Harga minyak Brent sempat menembus level $100 per barel, namun saat ini telah terkoreksi turun pasca adanya pernyataan Presiden Trump yang memperkirakan perang akan segera berakhir. Pasar merespons ancaman terhadap pasokan energi melalui Selat Hormuz dengan kenaikan premi risiko yang sangat tinggi. Harga batu bara ikut terekskalasi dipengaruhi efek substitusi di mana negara-negara Eropa dan Asia mulai mencari alternatif bahan bakar dengan adanya gangguan terhadap pasokan minyak dan gas alam cair. Harga emas masih dalam tren meningkat, merefleksikan sentimen pasar yang shifting dari aset aman, yang shifting kepada aset yang dianggap aman atau safe haven. Sementara itu, harga komoditas mineral seperti nikel dan tembaga juga meningkat, tetap kuat mendukung kinerja penerimaan negara. Next. Kinerja sektor manufaktur global di bulan Februari 2026 menguat dengan indeks global manufacturing PMI melonjak ke level 51,9
tertinggi dalam 44 bulan terakhir. Aktivitas produksi mencatat pertumbuhan tercepat sejak akhir tahun 2021, didorong oleh peningkatan permintaan baru serta volume perdagangan yang kembali ekspansif untuk pertama kalinya dalam hampir 1 tahun. Sekitar 75% negara dalam kelompok G20 dan ASEAN 6 saat ini berada di zona ekspansi. Ini menunjukkan aktivitas manufaktur global mulai menguat. Kondisi ini memberikan sinyal positif bahwa sektor manufaktur dapat terus menjadi motor penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, didukung permintaan domestik yang kuat serta keberlanjutan kebijakan hilirisasi di industri. Dibanding global, posisi Indonesia cukup kompetitif. PMI manufaktur berada di level 53,8, lebih tinggi dibandingkan Tiongkok, Amerika Serikat, maupun Australia. Kita hanya kalah dibanding dengan India ya. Jadi kondisi ekonomi Indonesia dari sisi supply amat kuat kalau dari ini ya. Di tengah situasi saat ini, pemerintah akan terus mewaspadai tantangan rantai pasok yang masih terkendala, serta risiko kenaikan inflasi terhadap biaya input, agar momentum pemulihan ekonomi domestik tetap terjaga di tengah penguatan tren global saat ini. Next. Ini stabilitas makroekonomi domestik tetap terjaga di tengah ketidakpastian global. Pertumbuhan yang ini udah terakhir ya, triwulan lalu 5,39% dan harusnya triwulan ini akan tumbuh lebih cepat. Saya selalu bilang antara 5,5 sampai 6% mungkin masih bisa tercapai itu. PMI manufacture sekarang di level 53,8, tertinggi dalam 2 tahun terakhir. Dari sisi eksternal, ketahanan ekonomi tetap terjaga dengan surplus neraca perdagangan yang berlanjut selama 69 bulan berturut-turut, serta cadangan devisa yang memadai sebesar 152 miliar dolar. Sementara itu, inflasi tetap terkendali dan stabilitas harga terjaga. Kinerja ekonomi yang positif tersebut juga semakin inklusif, tercermin dari peningkatan penyerapan tenaga kerja, penurunan tingkat pengangguran, serta berlanjutnya tren penurunan kemiskinan. Inflasi tetap terkendali menjelang Idul Fitri. Kenaikan inflasi Februari 2026 mencapai 4,76% year on year. Ini terutama bersifat temporer naiknya akibat low base effect dari diskon listrik pada awal tahun 2025. Tanpa pengaruh diskon listrik, inflasi Februari diperkirakan hanya 2,59%. Sementara inflasi inti naik terbatas didorong harga emas dan peningkatan permintaan selama Ramadan ya. Inflasi inti non emas mencapai 1,4%. Ini kenapa angka inflasi ini penting? Karena orang di luar sering melihat yang angka 4,76% tadi dan mereka mulai menunjuk bahwa ekonomi Indonesia kepanasan, harus diperlambat, padahal kita baru mulai tumbuh lebih cepat. Kalau angka yang sebetulnya tadi saya bilang 2,59, kita masih di targetnya di bawah target malah. Dan artinya ruang bagi ekonomi untuk tumbuh lebih cepat terbuka lebar tanpa harus memicu inflasi. Jadi kita tumbuhnya belum terlalu cepat dan belum kepanasan. Inflasi pangan meningkat karena faktor cuaca dan naiknya permintaan beberapa komoditas seperti daging ayam, ikan segar, dan cabai, namun tetap moderat di bawah 5%. Inflasi administrative price naik terutama karena efek basis rendah tarif listrik dan diperkirakan mulai mereda pada Maret 2026. Secara keseluruhan, dampak kenaikan harga komoditas termasuk minyak mentah akan tetap dikelola oleh pemerintah melalui peran APBN sebagai shock absorber sehingga daya beli terjaga dan stabilitas fiskal tetap terpelihara. Next. Indikator sektor real menunjukkan aktivitas ekonomi berbalik menguat sejak
awal triwulan 4 2025 dan berlanjut pada tahun 2026. Ini memperkuat optimisme masyarakat serta menopang pertumbuhan ekonomi. Belanja masyarakat menjelang Ramadan tercermin dari Mandiri Spending Index yang mencapai 360,7 pada bulan Februari. Ini terutama didorong konsumsi consumer goods, pendidikan, dan mobilitas. Jadi kalau Anda lihat garis yang biru tadi, yang MSI itu naik terus, dan di tahun ini melanjutkan tren kenaikannya. Jadi memang dari sini daya beli masyarakat sepertinya terus membaik dan menguat. Penjualan retail tumbuh positif dan indeks keyakinan konsumen bertahan tinggi. Ini menunjukkan konsumsi rumah tangga tetap solid dan ekspektasi masyarakat tetap optimis. Kalau Anda lihat yang kiri bawah itu, yang RSI, Anda lihat trennya sekarang posisi 6,9 dan naik kencang ke atas tuh trennya. Terus Consumer Confidence Index juga di level yang tinggi, di atas 100, signifikan di atas 100, konsisten di sana. Itu menunjukkan daya beli masyarakat. Jadi kalau ada ekonomi di luar, ekonomi dari resesi, masyarakat nggak punya duit, itu sepertinya berlawanan dengan survei yang dilakukan oleh, ini BI ya, BI untuk Consumer Confidence dan juga dilakukan oleh LPS untuk Consumer Confidence. Semuanya menunjukkan daya beli yang membaik. Anda lihat lagi loh, indikator daya beli yang baik antara lain dari industri otomotif yang melanjutkan tren positif dengan penjualan mobil tumbuh 2 digit pada bulan Februari 2026. Sementara penjualan sepeda motor tetap stabil positif di 1%. Anda lihat itu gambar kanan atas, mobil tumbuhnya 12%. Itu melanjutkan tren penguatan sejak November, Desember tahun lalu. Kalau lihat di tahun 2025 itu cenderung bahkan positif terus sampai dengan September, November tahun lalu. Sekarang tetap positif. Jadi memang ada perbaikan real yang nyata dari daya beli masyarakat. Kita expect ke depan akan membaik terus. Sektor manufaktur juga semakin kuat. PMI mencapai 53,8 pada Februari 2026, tertinggi dalam beberapa tahun terakhir, dan Anda lihat trennya itu ke atas. Jadi memang ada perbaikan yang nyata di perekonomian. Ekonomi sedang mengalami masa ekspansi dalam posisi yang kuat ya. Dalam posisi yang kuat kalau kita harus menghadapi gejolak negatif atau dampak negatif dari gejolak perekonomian global. Jadi teman-teman nggak usah takut, kita bisa mengendalikan dampak negatif dengan baik ke depan. Kenapa? Karena posisi kita sekarang dari posisi yang kuat. Next. Di tengah meningkatnya dinamika global dan tensi geopolitik, tekanan pada sektor keuangan domestik masih dalam batas yang manageable. Rupiah terdepresiasi secara moderat, sejalan dengan penguatan dolar AS global dan relatif lebih baik dibandingkan banyak negara peers ya. Ini mencapai ketahanan eksternal Indonesia serta koordinasi fiskal moneter yang kuat. Kalau Anda lihat tuh nilai tukar dolar AS depresiasinya sejak awal tahun ya. Sejak perang. Kita lihat kita terdepresiasi, rupiahnya terdepresiasi sebesar 0,3%. Jauh lebih baik dengan mata uang negara-negara di sekeliling kita, mungkin Malaysia 0,5, Thailand minus 1,6 dan lain-lain. Jadi kita masih lumayan. Jadi bukan lihat nilai levelnya aja, tapi kita lihat berapa dampak pelemahannya. Dari situ sih kita masih lumayan, walaupun di TikTok saya dimaki-maki orang katanya, Pak Purbaya Menteri Keuangan kerjanya apa aja lu? Tuh rupiah liatin. Tapi kalau kita menilai harus dengan fair, apa yang terjadi dibandingkan juga dengan seluruh negara di dunia seperti apa. Kita masih oke, artinya kita masih
dianggap menjaga kebijakan fiskal dan moneter yang baik dan fondasi ekonomi kita cukup baik. Nanti kalau Anda suka investasi pasar modal itu terjemahkan nanti ke saham. Kalau ekonominya fundamentalnya baik terus, otomatis pelan-pelan saham akan naik lagi ke level yang lebih baik dari sekarang. Di pasar keuangan, sentimen risk off pasar global terus meningkatkan premi risiko di emerging markets, tercermin dari pergerakan indikator risiko seperti CDS yang menaik sedikit. Ini CDS Indonesia ya. Yang CDS IDR 5 tahun tuh naik sedikit tapi masih terkendali. Kita lihat gambar tengah tuh atas. Tekanan global memperbesar spread antara imbal hasil SBN dan US Treasury, mencerminkan tekanan pada SBN. Namun demikian, pelebaran tersebut menjadikan SBN lebih menarik di mata investor global, sehingga diharapkan akan lebih cepat menarik inflow jika situasi mulai membaik. Jadi Anda lihat tuh SBN US spread tahun lalu awalnya 457, sekarang masih 409. Ya. 240 sekarang naik sedikit 243. Itu naik, ada kenaikan dianggap risikonya naik di sini, tapi cuman sedikit, cuman 3 basis point. Artinya menggambarkan sebenarnya kepercayaan ke kita masih terjaga dengan baik. Terus kepercayaan investor tetap terjaga dengan aliran modal asing yang masih mencatat net inflow sebesar 24,9 triliun rupiah secara year to date hingga awal Maret tahun ini. Kalau Anda lihat di kotak yang sebelah kanan itu, kanan bawah, saham Maret inflow mengalami inflow 2,2 triliun. SRBI juga mengalami inflow 2,2 triliun di bulan Maret, yang outflow hanya tinggal SBN sebesar 0,7 triliun. Jadi di bulan Maret secara net masih mengalami inflow. Ke depan, pemerintah bersama otoritas moneter dan sektor keuangan akan terus memperkuat koordinasi kebijakan dan langkah stabilisasi terukur untuk menjaga stabilitas pasar dan memperkuat market confidence. Next. Sejak September tahun 2025, penempatan kas 200 triliun rupiah terus dikoordinasikan erat dengan strategi moneter Bank Indonesia dan terbukti bisa mendukung likuiditas, tercermin dari pertumbuhan M0 yang tinggi sebesar 14,2% pada bulan Februari. Ke depan, pertumbuhan M0 akan terus dijaga double digit. Dalam hal ini, Bank Indonesia berkomitmen untuk saling mendukung dengan pemerintah. Jadi nggak ada lagi tuh kondisi perbankan nggak punya duit untuk minjemkan ke real sektor. Hasil koordinasi fiskal moneter ini nyata dirasakan. Kredit tumbuh 10% pada Januari dengan suku bunga yang semakin kompetitif bagi masyarakat. Jadi bunganya turun terus pelan-pelan ya. Suku bunga kredit sudah turun ke 8,8% per Januari 2026. Berkurang cukup signifikan jika dibandingkan pada bulan Agustus tahun lalu yang berada pada level 9,12%. Kalau Januari 9,20%. Jadi emang suku bunga pinjaman turun terus. Nah, ini akan kita arahkan ke sana terus secara bertahap. Kas 200 triliun rupiah saat itu tempo di 13 Maret nanti akan langsung diperpanjang selama 6 bulan ke depan. Bank tidak perlu khawatir kehilangan likuiditas karena pemerintah akan terus mendukung. Kami mengharapkan bank akan terus mendorong penyaluran kredit secara masif namun tetap prudent. Secara umum, realisasi asumsi dasar makro next di awal tahun 2026 mencerminkan fondasi ekonomi next yang kuat dengan arah pertumbuhan yang optimis. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan 1 tahun ini diproyeksikan tumbuh hingga 5,5%. Kalau kata Pak Febrio 5,5 sampai 6%. Bisa nggak 6? Bisa.
mungkin bisa katanya. Ditopang resiliensi konsumsi rumah tangga, akselerasi investasi pada proyek strategis dan perumahan, serta output sektor manufaktur berbasis hilirisasi. Inflasi tetap terkelola dengan baik, kenaikan inflasi hingga 4,7% saya sudah bahas tadi ya. Ketahanan sektor keuangan domestik tetap terjaga meski tertekan, sentimen risk of global, tekanan pada rupiah dan yield S-band masih manageable seperti saya sudah jelaskan tadi, dan pemerintah kedepannya akan terus menjaga stabilitas pasar keuangan dan membangun market confidence. Di sisi energi, realisasi harga minyak mentah di Indonesia hingga Februari sebesar $68,8 per barrel. Berdasarkan estimasi kami, realisasi ICP secara average year to date hingga 11 Maret 2026 sekitar $68 per barrel. Ini sudah memasukkan kenaikan yang 120 yang sebentar itu ya. Masih di bawah asumsi APBN yang ditetapkan sebesar $70 per barrel. Karena itu sejauh ini masih terdapat ruang fiskal untuk mengantisipasi risiko kenaikan harga dalam pelaksanaan APBN 2026. Kemarin banyak yang nanya tuh, harga minyak sudah 100, apakah pemerintah akan segera merubah APBN-nya? Belum, karena kalau lihat di sini sampai kemarin masih rata-ratanya 68. Artinya apa? Kita masih bagus misalnya. Nanti kalau ke depan keadaan menekan lagi, kita akan tentunya mengatur APBN, tapi kita semua berawal dari posisi yang kuat APBN-nya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Sementara itu upaya optimalisasi lifting migas terus dipantau guna menopang kesinambungan kinerja sektor energi dan memperkuat ketahanan fiskal nasional ke depan. Next. Realisasi APBN hingga 28 Februari 2026 menunjukkan kinerja fiskal yang tetap kuat dan terjaga dengan pendapatan negara yang tumbuh positif serta belanja negara yang terakselerasi untuk mendukung aktivitas ekonomi. Jadi belanja tahun ini emang kita percepat supaya ekonominya didorong dari sisi fiskal sejak awal tahun sampai akhir tahun secara lebih merata dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Dari sisi pendapatan negara, realisasi mencapai 358 triliun rupiah atau sekitar 11,4% dari target APBN dengan pertumbuhan 12,8% secara year on year. Kinerja ini terutama didorong oleh penerimaan perpajakan yang tetap solid. Secara rinci, penerimaan perpajakan mencapai 290 triliun rupiah, tumbuh 20,5% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Di dalamnya, penerimaan pajak mencapai 245,1 triliun rupiah dengan pertumbuhan yang sangat kuat, yaitu 30,4% secara keseluruhan. Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai tercatat 44,9 triliun atau 13,4% dari target dan mengalami kontraksi 14,7%. Ini terutama dipengaruhi oleh dinamika harga komoditas dan produksi industri. Tapi informasi terakhir, data kemarin katanya sudah tumbuh lagi. Secara year on year untuk cukai itu tumbuhnya sudah 7%. Jadi kita ke depan masih mengharapkan target dari penerimaan dari bea cukai tercapai, bahkan mungkin bisa melebihi. Dari sisi belanja negara, realisasi mencapai 493,8 triliun rupiah atau sekitar 12,8% dari pagu APBN dengan pertumbuhan yang cukup tinggi yaitu 41,9% secara year on year. Belanja ini diarahkan untuk mendukung program prioritas pemerintah, menjaga daya beli masyarakat serta mendorong aktivitas ekonomi sejak awal tahun. Dengan dinamika tersebut, defisit APBN tercatat sekitar 135,7 triliun rupiah atau 0,53% terhadap PDB yang masih berada dalam koridor desain APBN 2026. Jadi ada yang bilang tahun lalu kan surplus, kenapa tahun ini defisit? Ya emang desain APBN kita defisit dan sekarang kita paksakan belanjanya lebih merata sepanjang tahun sehingga
dampak belanja pemerintah dan lain-lain terhadap perekonomian lebih terasa. Itu makanya Pak Febri berani bilang 6% masih bisa ya. Mudah-mudahan masih bisa. Jadi secara keseluruhan kombinasi pendapatan negara yang tumbuh positif, belanja yang terakselerasi untuk mendorong ekonomi, serta defisit yang tetap terkendali menunjukkan bahwa APBN terus berperan optimal sebagai instrumen stabilisasi sekaligus penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk selanjutnya bagi pendapatan silakan Pak Wamenswa untuk menjelaskan. Terima kasih Pak Menteri, Pak Wamen, teman-teman pejabat Kementerian Keuangan dan teman-teman media yang saya banggakan. Kita lanjutkan ya sekarang bagian pendapatan. Tadi sudah disampaikan, ini cuplikan dari yang di depan tadi.